Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan online, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, apa kabar semua? Ya, semangat pagi. Oke. Baiklah, semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Baiklah, Anda sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita insyaallah akan bertemu akan membahas materi yang baru, yakni tentang kewirausahaan. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita detail subbab yang kita bahas, ada baiknya kita bahas dulu tentang kewirausahaan. Mungkin hal ini sering kita dengar di sekolah dulu maupun di tempat umum, sering mendengar kewirausahaan. Namun pada hari ini akan kita bahas lagi lebih dalam tentang materi kewirausahaan. Baiklah, mari kita mulai. Oke. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang kreatif, ya. Jadi manusia ini Allah sudah ciptakan dengan sebagai manusia sebagai kreatif. Kreatif ini dia bisa berpikir macam-macam sehingga dia bisa membuat sesuatu sesuai dengan kehendak, yaitu di nafsunya sendiri. Nah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 14, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat lagi kerugian. Tersesat bagi dirinya. Ya, tersesat ini maksudnya kerugian bagi dirinya sendiri. Nah, perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lain adalah ciptaan Allah adalah di akalnya. Karena otak makhluk lain juga Allah berikan otak. Cicak Allah kasih otak, ayam Allah kasih otak, namun tidak dengan akal. Akal hanya dimiliki oleh manusia yang bisa memilih baik dan benar dan bisa menciptakan sesuatu dalam kehidupannya. Namun apabila tidak kita sadari bahwasanya akal pikiran kita ini tidak kita lakukan untuk hal positif, maka sesungguhnya itu akan balik kepada kita. Apabila akal yang kita ciptakan dalam pikiran kita ini membuat hal-hal negatif, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang merugikan tentunya bagi diri kita. Begitu juga dengan jika hal positif yang kalian lakukan tentunya akan baik juga kepada diri kita. Nah, itu ya, jadi manusia itu pada dasarnya memiliki kreativitas yang baik. Ya. Oke. Apa itu kewirausahaan? Nah, kewirausahaan ini terdiri dari dua kata pada dasarnya, wira dan usaha. Nah, wira itu berarti pejuang atau pahlawan, seorang yang gigih ya, seorang yang gigih itu benar berbudi luhur dan berwataknya agung dan luar biasa, ya. Dan kedua kata adalah usaha, berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Artinya seorang wirausaha ini pasti orang yang sangat gigih sekali. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, hingga dia tidak akan pernah pantang menyerah. Ya, coba kita lihat selama ini. Pernah enggak? Kalau mungkin saya belum bisa menemukan, ya mungkin kalian menemukan, sampaikan sama saya. Ada enggak seorang tokoh-tokoh wirausaha yang ada di Indonesia saja dulu, yang dia memulai usahanya dari tiba-tiba langsung aja sukses gitu? Tolong sampaikan sama saya. Menurut saya belum ada sama sekali, ya. Contoh, seorang wirausahawan yang sukses, ya, di Indonesia, almarhum Bob Sadino, ya. Bob Sadino itu luar biasa. Pertama dari jualan telur, nah. Cuma dengan kreativitas dia, jualan telur tuh seperti ini. Dia jual telur, dia bilang sama ibu-ibu, "Ibu, silakan beli telur. Kemudian apabila pecah saya ganti 2." Nah, dengan kreativitas yang ada dimiliki Bob Sadino, ketika ada ibu-ibu beli, sengaja dipecahkan di tangannya, tek 1 telur. Nah, kemudian pecah 2. Sampai di rumah tentu ibu tuh bilang, kok pecah ini? Datang lagi ke Pak Bob Sadino. "Pak, ini telurnya pecah." "Oh iya Bu, biar saya ganti." Nah, diganti oleh Bob Sadino jadi 2. Nah, apa hasil dari kreativitas itu adalah
mendatangkan kembali pelanggan. Oh benar, oh ternyata benar, dia tanggung jawab. Nah, dia bertanggung jawab nih Pak Bob Sadino. Kemudian ya enaklah belanja di sini juga ramah gitu segala macam. Akhirnya pelanggan terus ramai dan itu tanpa disadari ibu tadi menjadi marketingnya bagi Pak Bob Sadino kepada ibu-ibu lain, sehingga ramailah orang belanja dengan dia. Nah, begitulah contoh kreativitas yang dimiliki oleh salah seorang yang wirausahaan sukses yang miliarder di Indonesia. Nah, ya. Jadi dia seorang gigih, bertanggung jawab juga, dan kemudian juga dia bekerja itu berjualan itu tadi. Nah, ya, itu singkat. Pelaku disebut wirausahawan atau entrepreneur. Dan seorang kewirausahaan ini bisa disebut juga dengan seorang wirausahawan, ini seorang pelakunya, atau juga entrepreneur. Wirausahawan apa? Wirausahawan adalah seorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Nah, jadi seorang wirausahawan ini seorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan. Tentunya dalam seorang wirausahawan pasti ada kepemimpinan, ya. Seperti kata ketahui bersama, pemimpin dalam ajaran Islam itu banyak macamnya. Ya, paling setiap manusia adalah seorang pemimpin, dan yang dipimpinnya itu nanti di akhir akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, wirausahawan di sini tentunya pasti dia akan memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya tadi. Nah, bagaimana dengan entrepreneur? Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Kurang lebih wirausahawan dan entrepreneurnya hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan saja, yaitu dari maknanya saja. Artinya seorang wirausahawan bisa saja disebut entrepreneur juga bisa disebut dengan seorang wirausahawan. Nah, ya, ini pelaku kewirausahaan disebut dengan wirausahawan atau entrepreneur. Oke, dan lanjut. Kewirausahaan dan entrepreneurship. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, inilah seorang kewirausahaan. Dan entrepreneurship adalah sikap, ya. Jadi semua ini merupakan sifat sebenarnya, ya. Ini makna dari sifat. Makanya tentang imbuhan ke dan kewirausahaan. Dan terakhir entrepreneurship ini menunjukkan pada sifat. Bagaimana entrepreneurship? Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Nah, intinya seorang wirausahaan atau entrepreneurship ini harus berani mengambil resiko dan yang sebagainya. Nanti banyak ya sifat-sifatnya akan kita pahami setelah ini nanti. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia sifat seorang wirausahawan. Ada 6 sifat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pertama adalah percaya diri. Ya, paling pertama ada percaya diri kalau dia yakin bisa melaksanakan usaha ini. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Tentunya dia harus fokus target. Seperti anak panah, busurnya harus di mana panahnya? Apakah di titik tengah ataukah dia harus melesat ke jauh entah kemana? Tetap harus fokus pada target. Terus berani mengambil resiko. Namanya wirausaha nanti ada risiko rugi, ada risiko menggaji, ada risiko alat-alatnya akan berkurang umurnya dan lain sebagainya. Dan kita harus berani mengambil risiko. Yang keempat, harus memiliki jiwa kepemimpinan, bisa memimpin, memanage. Pemimpin itu adalah bisa memanage. Ya, yang kelima keorisinalitas atau keaslian, dan dia berazam dalam dirinya bahwa ini adalah asli buatan saya, ya. Jadi itu asli buatan saya dan ini akan betul-betul jadi brand terbaik bagi saya. Nah, itu yang harus dimiliki sifatnya, ya. Bukan hanya sekedar plagiat punya orang dibuat kemudian kita akuisisi, ya. Itu jangan, ya. Tetap harus orisinal dari diri kita. Dan 6, berorientasi pada masa depan, kurang lebih sama berorientasi pada tugas dan hasil. Bedanya kalau berorientasi pada tugas dan hasil ini tadi, dia harus targetnya ini harus selesai, ini harus selesai. Sedangkan berorientasi pada masa depan, dia harus memikirkan masa depan bisnis ini kira-kira akan berkelanjutan atau ada enggak kira-kira nanti ada waktu timingnya ini akan
suram. Atau bisa juga berorientasi pada masa depannya adalah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, agar mungkin lebih jelas saya kasih contoh ya. Kalian kenal mungkin Nadiem Makarim? Iya, saya rasa semua orang kenal ya. Dia adalah CEO dari bos Gojek Indonesia, yaitu ojek online. Dan sekarang menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Nah, dari sisi beliau dan Nadiem Makarim ini enam ini saya rasa ada. Tentunya ketika dia mulai berusaha, Bapak Nadiem ini tentu dia pasti akan percaya diri. Kalau dia tidak percaya diri, tentunya dia tidak akan mempublis atau berani mengambil modal besar untuk membangun Gojek ini tadi. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Tentunya ketika dia sudah percaya diri, bahkan ada dalam videonya, insya Allah pertemuan selanjutnya saya tampilkan, Pak Nadiem Makarim ini aslinya 2014 itu dia baru mengancang-ancang, ya, baru ada lokal pakai WhatsApp lah dulu ojek-ojeknya. Kemudian 2 tahun kemudian baru dia target ini harus bisa menjadi berupa aplikasi atau korporasi. Nah, alhamdulillah 2016 kalau tak salah dia launching menjadi sebuah aplikasi go nasional, bahkan sekarang udah internasional. Nah, ya. Kemudian ketiga dia berani mengambil resiko. Tentunya seperti kemarin kita dengar berita ada Gojek berseteru dengan ojek pengkolan. Nah, artinya resiko-resiko ini akan terjadi, namun dengan kepemimpinan yang baik, nah langsung keempat ya, kepemimpinan yang baik, dia berkomunikasi yang baik, maka alhamdulillah sampai sekarang udah mulai diredam pelan-pelan, meskipun ada sedikit-sedikit ya, tapi alhamdulillah pelan-pelan. Karena aslinya Gojek itu bukan musuhnya ojek pengkolan, bahkan membantu seorang Gojek pengkolan untuk mengambil orderan di seluruh daerah jangkauannya. Nah, itu ya. Nah, tadi sudah kepemimpinan, lanjut ke originalitas. Dia berniat, Pak Nadiem Makarim ini bahwasanya ini asli buatan anak Indonesia. Nah ya, dia memang buatan ide dari pikiran dia bahwasanya ojek ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan income yang besar dan bisa menolong orang lain. Nah, keenam, berorientasi pada masa depan. Nah, apa maksudnya? Sekarang perkembangan teknologi, semua orang pada punya gadget. Dari kreativitas yang dimiliki oleh Pak Nadiem Makarim, kemudian beliau bisa berpikir bahwasanya ojek ini loh bukan hanya sekedar duduk di pengkolan, tapi juga bisa disesuaikan dengan teknologi yang ada. Makanya dibuatlah aplikasi Gojek yang disinkronkan dengan GPS. Jadi bisa menyesuaikan dengan alamat yang dituju. Nah, itu ya. Ini singkat ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti detail dari sifat ini minggu depan akan kita bahas secara detail 6 item ini. Oke ya. Saya rasa itu saja pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan apabila tidak jelas kita lanjut diskusi di dalam Google Class. Nah, tentu saja saya ingatkan Google Class itu ada 4 topik. Di sana ada materi, diskusi, penilaian, dan absen ya. Nanti insya Allah setelah materi nanti akan kita bahas di diskusi nanti saya buat beberapa pertanyaan dan kita akan diskusi di sana. Apabila dari materi ini ada ingin ditanyakan, silakan kita diskusi lanjut di Telegram. Oke? Kesekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.